ditemukan ya sejumlah penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria. Yang belum memenuhi kriteria. Itu. Nah, untuk itulah kemudian dilakukan upaya-upaya untuk lebih membuat PBI ini diterima oleh mereka yang berhak. Maaf Pak, berarti yang belum memenuhi kriteria adalah yang tidak memenuhi syarat PBI? Iya. Pemirsa, ketika warga ada yang sakit dan pemerintah memiliki solusi untuk warganya supaya keluar dari posisi sulit, akan tetapi ternyata aturan dan juga kebijakan solusi ditawarkan malah menjadi berbelit-belit. Mengapa demikian? Apakah memang ada fakta di lapangan pingpong kesana kemari yang sudah diketahui dan didengar oleh pemerintah? Kami akan mengulasnya lebih jelas, lebih tajam, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pemirsa. Maka ikuti saya. Ya, dan pemirsa, kita bersyukur ya akhirnya bisa berkunjung ke Kementerian Sosial dan sekarang sudah bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Pak Mensos. Waalaikumsalam Mas Yudi. Sehat ya Pak ya? Ya Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Izin Pak, ini diganggu kita Pak dalam enggak, saya malah aktivitasnya. Terima kasih mau berkunjung ke Kementerian Sosial. Mumpung ketemu Pak Menteri nih Pak, karena kami ingin dibenerin lah Pak informasi yang katakanlah seperti bola liar gitu. Jadi seolah-olah dari rumah sakit, kemudian ternyata BPJS ada yang tidak tiba-tiba nonaktif, kemudian ada karena mutakhir ya, pemutakhiran ke BPJS ternyata verifikasi harus ke Kemensos, dari Kemensos sempat ada statement bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan perawatan secara cepat. Ini masyarakat menangkapnya seperti itu Pak. Nah, ini bagaimana sebenarnya kebenaran informasinya Pak? Ya memang tidak boleh dilihat sepotong-sepotong ya, harus secara keseluruhan gitu. Ini kan ada satu proses panjang di mana Kementerian Sosial ditugaskan untuk menetapkan by name by address penerima manfaat dari PBI JK. PBI JK itu adalah penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, ya. Sehingga dengan begitu mereka yang menerima bantuan ini menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Iurannya dibayar oleh pemerintah, itu dulu. Dan yang menetapkan penerima manfaatnya adalah Kementerian Sosial. Nah, dalam rangka supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran, khususnya bantuan-bantuan sosial ya maupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara umum, maka sejak Februari itu ada Inpres nomor 4 tahun 2025. Inpres ini mengharuskan seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah tidak memiliki data sendiri-sendiri. Tapi berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Untuk itulah kita kemudian melakukan konsolidasi data sejak Februari itu bersama BPS, bersama kementerian lembaga lain termasuk dengan pemerintah daerah. BPS yang mengelola data itu kemudian menyajikan dalam bentuk perankingan. Jadi ada desil 1 sampai desil 10. Sementara kami membantu pemutakhiran. Kita kumpulkan dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPS. Tentu basisnya adalah dari data-data sebelumnya. Kemensos salah satu pemilik data namanya DTKS. Kemudian ada pangkalan data lain di Bappenas. Ada pangkalan data lain di Kementerian P3, Kementerian PMK pada waktu itu. Ada di PLN. Yang semuanya tentu harus tersambung dengan Dukcapil. Di sana ada NIK. Ini dulu yang perlu
kami jelaskan terlebih dulu. Berarti tidak boleh ada setiap lembaga memiliki datanya sendiri-sendiri. Tidak seperti dulu lagi. Jadi semua membantu pemutakhiran sementara BPS pengelola datanya. Ya, dengan begitu mengurangi konflik of interest. Ya, tidak ada konflik kepentingan lagi. Kalau dulu yang mengelola Kementerian Sosial, yang menyalurkan Kementerian Sosial. Sekarang tidak, yang mengelola BPS, yang menyalurkan Kementerian Sosial gitu misalnya. Nah, berdasarkan data terakhir itu ditemukan ya sejumlah penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria. Yang belum memenuhi kriteria. Itu. Nah, untuk itulah kemudian dilakukan upaya-upaya untuk lebih membuat PB ini diterima oleh mereka yang berhak. Maaf Pak, berarti yang belum memenuhi kriteria adalah yang tidak memenuhi syarat PBI? Iya. Dengan ketentuan atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Itukah apakah datanya dia berkembang di masa berikutnya dia ternyata menjadi mampu secara ekonomi seperti apa Pak? Nah, itulah data ya. Data itu dinamis sekali. Antara pagi sama sore bisa berubah. Kalau kita terlambat melaporkan juga akhirnya kita misalnya bisa membantu orang yang sudah meninggal. Jadi setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Maka itulah kemudian kita terus berusaha bersama daerah untuk bisa melakukan pemutakhiran setiap waktu, ya, agar data kita tidak salah. Nah, setelah data ditetapkan, kemudian kita kirim Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan nanti yang meneruskan ke BPJS untuk dilakukan pembayaran. Jadi yang membayar itu menggunakan dana dari APBN, yang ditugaskan adalah Kementerian Kesehatan. Kami hanya menyediakan data. Baik. Iya kan? Ini sudah dari tahun lalu berarti Pak? Iya, sudah dibagi tugas begitu. Jadi nanti Kementerian Kesehatan menyerahkan ke BPJS, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk melayani peserta-peserta PBI maupun juga peserta yang lain. Seperti itu pembagian tugasnya. Jadi tidak ada lempar-lemparan. Kalau saya menyampaikan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, itu memang undang-undang yang menyampaikan seperti itu. Terutama tentu di sini yang dimaksud adalah khususnya kepada rumah sakit pasien yang mengalami memerlukan layanan kedaruratan. Itu satu. Jadi saya ingin rapikan dulu ini. Jadi nggak ada lagi lempar-lempar, tapi yang ada adalah kita telah berbagi tugas dan sekaligus ini untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Nah, dalam rangka untuk konsolidasi data supaya tepat sasaran itulah kita bersama daerah, bersama BPS, terus-menerus ini sejak tahun lalu melakukan konsolidasi data. Apa yang kita temukan di tahun lalu itu, tahun lalu ini ya, tahun lalu itu ada 54 juta penerima PBI itu ditengarai belum menerima bantuan iuran. Belum menerima bantuan iuran tahun lalu 54 juta tahun lalu. Wah, Kemudian sementara ada 15 juta itu yang tidak memenuhi kriteria, malah justru mendapatkan PBI. Nah, inilah 15 juta jiwa lebih ya itu tahun lalu. Maka itu kemudian kita pelan-pelan ini kita perbaiki. Ini kita bagaimana memperbaikinya pelan-pelan? Memperbaikinya seperti apa Pak? Pertama kita lakukan ground check ke lapangan bersama daerah ya, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, kota, kita ajak kerjasama. Ayo ini tolong dilihat ke lapangan, ini dilihat ke lapangan benar apa enggak. Kalau benar baru kita tetapkan. Tetapi perlu diingat, data yang kami tetapkan itu adalah merupakan usulan dari Bupati Wali Kota. Data yang diterima usulan dari Bupati Wali Kota karena mengetahui daerahnya. Karena dia paling mengetahui daerahnya. Tetapi bersama kami dan BPS juga melakukan kunjungan ke lapangan. Ada ketidaksinkronan nggak Pak? Ketika data dari Bupati Wali Kota setempat, ternyata dari Kemensos ini belum diperbarui, belum dipuntakhiran. Ada yang tepat sasaran, ada yang sudah, bukan semuanya salah loh ya data sebelumnya. Ada yang sebelumnya tidak tepat sasaran, ada yang sebelumnya sudah tepat sasaran. Jadi ini kita harus
objektif juga. Ada yang tepat sasaran. Nah, yang kita nonaktifkan ini yang tidak tepat sasaran, kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria, mereka yang lebih berhak gitu loh. Berarti dari berapa 54 juta, 15 jutanya berarti masih banyak yang belum ini Pak ya? Itu sudah selesai belum? Sudah Jadi kita proses sekarang Pak ya? Tahun lalu itu ada sekitar berapa? 13 juta lebih ya. 13 juta yang lebih. Kita nonaktifkan. Oke. Sebagian melakukan reaktivasi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi. Kita berikan waktu untuk reaktivasi supaya mereka ini punya kesempatan menyanggah. Oh iya. Nah, kan kita ada hak untuk membantah dulu. Membantah, menyanggah. Kita persilahkan. Saya ini mestinya dapat, saya mestinya ini. Atau juga ada masukan-masukan dari pihak lain ya, yang membantu satu individu atau keluarga yang memang memerlukan bantuan pemerintah. Jadi kita beri kesempatan untuk melakukan koreksi. Misalnya Pak nih, saya ingin bertanya, ketika sudah dilakukan pemutakhiran data yang mungkin tidak memenuhi kriteria tadi Pak, ternyata sedang berjalan berobat gitu Pak, entah cuci darah atau seperti apa, tapi ternyata datanya itu sudah ini Pak, sudah harusnya tidak lagi di PBI, itu gimana Pak ya? Nah, ini yang kemarin kita sudah sepakati untuk penyakit-penyakit katastrofik ya, yang memang memerlukan perawatan berkelanjutan ya, penyakit-penyakit yang katakanlah ini bisa mengancam jiwa seseorang, maka otomatis ini bisa direaktivasi. Oh, otomatis bisa direaktivasi. Untuk itu kita sudah sepakat dengan DPR kemarin ya, juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS untuk melakukan reaktivasi secara otomatis kepada 106.000 lebih peserta yang sebelumnya dinonaktifkan. Reaktivasi ini berarti bisa langsung ke pihak BPJS atau ke Kementerian Sosial seperti apa ya? Reaktivasi itu bisa melalui dinas sosial. Dinas sosial setempat. Ya? Oke. Dinas sosial setempat, bisa juga lewat desa. Atau juga bisa lewat BPJS Kesehatan. Jadi ada saluran-saluran yang sedang kita siapkan ya, sudah kita siapkan untuk melakukan reaktivasi. Pertama bisa melalui cek bansos, aplikasi cek bansos. Bisa juga nanti melalui call center kami 021171 itu beroperasi 24 jam, dan juga ada WA center, WA lapor bansos. Itu di 08877 171 171. Nah, ini saya harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk ikut memperbaiki data kita. Tentu harus dilampirkan bukti-bukti yang cukup. Nanti akan kita serahkan ke BPS. BPS yang akan melakukan verifikasi validasi akhir. Oh, BPJS adalah verifikasi validasi akhir, demand-nya ya Pak ya? Ya, dia yang nanti paling akhir. Nah, kita yang mengirim data dari masyarakat itu. Oke, baik. Itu apa namanya ketika sudah mendapat verifikasi? Untuk sanggahan sendiri Pak, ini prosesnya seperti apa Pak? Apakah ditemukan juga dalam proses pemutakhiran itu ada errornya sendiri Pak? Karena kan namanya sistem alat. Iya, pasti kita tetap mengasumsikan bahwa akan ada error ya, akan ada kekeliruan-kekeliruan. Ini kita sadari dari awal, maka itulah kebijakan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kita miliki 2 jalur untuk melakukan pemutakhiran. Pertama ada jalur formal, ini kan RT, RW, musyawarah desa, nanti dibawa ke Dinsos, di sana ada BPS tingkat kabupaten kota, ada pendamping kami, PKH, kirim ke ini, ke DTSen. Lalu ada juga jalur partisipasi tadi yang sudah saya sebut. Masyarakat boleh. Inilah cara kita untuk membuka ya secara transparan data-data kita, sehingga data kita itu bisa dikoreksi oleh masyarakat. Nah, tentu kita mengharapkan petugas-petugas kami yang sudah dilatih sebelumnya ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, sehingga data ini bisa diolah secara
baik dan nanti hasilnya juga akan baik. Maaf Pak, WA Centernya tadi berarti berapa Pak nomornya Pak? WA Center tadi coba diulang, WA Center 08877 Ini nanti bisa langsung digunakan pemirsa ya, dari Pak Menteri langsung menyampaikan 088771171 ya Pak ya? Ya, baik. Ini untuk supaya kita bisa memproses laporan itu, maka di situ harus ada identitasnya, kemudian ada beberapa yang bisa disertakan sebagai bukti supaya kita bisa menindaklanjuti. Tadi kan disampaikan tentang sanggahan, kemudian ketika dia memiliki penyakit berat begitu Pak. Nah yang ketiga, bagaimana jika masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi Pak, tapi merasa dipingpong gitu Pak, dari BPJS ke Dinsos, kemudian ke rumah sakit, nah itu apakah boleh diadukan juga Pak? Saya kira bisa saja diadukan, bisa saja disampaikan kami dipingpong dan lain sebagainya. Kami sedang berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan, bagaimana supaya petugas-petugasnya yang ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS itu bisa juga membantu reaktivasi biar mereka bisa dilayani dengan cepat. Nah kalau sekarang ini reaktivasi ya memang memerlukan waktu 2-3 hari ya. Nah ini kita lagi cari cara untuk bisa dipercepat. Reaktivasi sekarang 2-3 hari Pak? Iya. Oke. Nah ini nanti kalau bisa kita coba bisa dipercepat. Tetapi bagi yang memiliki penyakit-penyakit kronis yang memerlukan penanganan cepat, kami mohon kepada rumah sakit untuk bisa dilayani terlebih dulu. Sementara untuk biaya kita nanti akan bisa bicara lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan. Apakah yang kemarin rame-rame ini Pak, yang juga akhirnya muncul di media sosial, di pemberitaan mainstream juga bahwa banyak pasien yang mengantri, tiba-tiba kaget dinonaktifkan, ini adalah salah satu resiko yang sudah disadari sebelumnya oleh pihak Mensos Pak tentang pemuktahiran data Pak? Iya, sebenarnya udah kita sadari, tapi mungkin sosialisasinya yang kurang, ya kan? Kita punya keputusan menteri misalnya, memang untuk hal-hal tertentu, jadi kita bisa memberikan bantuan, ya, tanpa melihat desil. Kalau sekarang ini kan harus yang di desil 1 sampai desil 5. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Desil 1 sampai desil 5. Tapi dalam keadaan tertentu kita boleh memberikan bantuan-bantuan tanpa mempertimbangkan desil. Apa itu? Dalam kondisi menjadi korban atau terdampak bencana. Ya kan? Itu terus yang kedua misalnya bayi lahir. Ya kan? Kemudian yang kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, itu juga otomatis tidak melihat desil lagi, tapi mereka harus diberi bantuan. Jadi sudah kita antisipasi itu, tetapi sosialisasinya ke bawah, mungkin juga sebagian petugas belum memahami. Ini hal yang menjadi pekerjaan rumah kami yang harus kita perbaiki ke depan. Karena Indonesia juga sangat luas sekali Pak ya, sosialisasi itu menjadi salah satu PR Pak. Itu menjadi salah satu PR kita ya, untuk sosialisasi dan juga memberitahu kepada para petugas yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Baik, kemarin kami juga sudah mengirimkan tim liputan juga kemudian menyoroti tentang apa yang diputuskan di DPR Pak ya. Akan dibayarkan 3 bulan ke depan ya Pak ya. Nah ini seperti apa kesimpulan dan hasilnya Pak Menteri? Nanti kita akan bahas lengkap lagi pemirsa, tetap bersama kami segera kembali.